Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang mewakili dari PT Geo Alam, yang saya hormati eh, Pak Dr. Sodikin sebagai pemateri untuk kegiatan webinar ini juga. Yang saya hormati eh, seluruh rekan-rekan ya, mungkin ada mahasiswa, profesional, mungkin juga dosen yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin sesuai dengan materi yang disampaikan, itu saya dapat eh, info eh, mengenai geospasial di era artificial intelligence ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi sekarang ada istilah yang umum dipakai yaitu geospatial artificial intelligence. Oleh karena itu saya pakai istilah ini aja gitu. Jadi GeoAI. Jadi GeoAI ini eh, sebenarnya resmi dipakai itu setelah digunakan oleh Esri tahun 2018. Em, Walaupun ada beberapa padanan lain lagi, ada yang geospasial, ada yang AI, JIS gitu ya dan sebagainya. Tapi pada intinya eh, seluruhnya adalah bagaimana artificial intelligence itu dipakai di bidang eh, geospasial informasi atau GIS ya sebenarnya. Ya, jadi apapun namanya, tapi saya lebih suka menggunakan terminologi ini karena kita juga kebetulan saya sebagai dosen di BINUS itu kita punya lab Geospatial Artificial Intelligence Lab gitu ya. Dan juga ada Research Interest Group yang eh, Geo Eco AI. Jadi Geospatial Economy and Artificial Intelligence. Jadi ini beberapa kegiatan yang mungkin sekedar perkenalan apa yang sudah kita lakukan sepanjang ya ini sebenarnya cukup baru ya jadi 2020 sampai 2024 lah ya. Karena kita baru masuk tahun 2025 itu kita punya Geo AI jadi kalau bisa dilihat ada websitenya ya, under School of Computer Science Universitas Bina Nusantara. Kemudian ada beberapa topik-topik yang kami research periode 2023-2024 itu seperti di kegiatan palm oil plantation, ya, tree counting, digital twin, green blue economic analysis, deforestasi maupun yang paddy field counting gitu. Selain yang fokus utama di riset saya di bidang disaster management. Jadi bagaimana GeoAI itu dipakai di eh, riset kebencanaan. Oke, nah mungkin sekarang kita langsung masuk eh, ke geospatial artificial intelligence. Jadi bahwa kalau kita bicara geospasial data mungkin ini sekedar ini aja ya. Jadi sekedar pengantar kembali. Jadi bahwa kalau kita bicara spasial data itu kan kita mengenal ada dua komponen utamanya gitu ya. Jadi ada spasial datanya sendiri, kemudian ada atributnya gitu ya. Jadi kemudian yang membuat spasial data ini menjadi lebih kompleks itu karena spasial data itu tidak hanya memiliki dua komponen ini saja, tapi juga harus memiliki sebuah sistem referensi. Gitu. Dan sistem referensinya itu harus sudah menggunakan sistem referensi yang umum digunakan ya atau distandarisasi gitu. Nah, eh, tiga hal ini sebenarnya yang membuat basis data geospasial itu menjadi kompleks.
Oleh sebab itu, kalau di dalam di rekan-rekan peneliti yang terkait dengan basis data itu, mereka biasanya tidak atau tidak begitu pengalaman ya dengan menggunakan basis data geospasial ini karena keunikannya ya, dengan memiliki atribut yang link dengan data spasial saja itu sudah memiliki kompleksitas sendiri. Belum lagi data-data yang kita gunakan itu harus memiliki sistem referensi juga. Jadi salah satu file ya, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tahu ya, jadi satu file data aja, data jalan, data bangunan dan sebagainya itu kan paling tidak sudah memiliki itu ya, data spasialnya sendiri ya, atributnya, kemudian juga data referensinya. Nah, itu bagaimana itu komponen-komponen itu harus disimpan ya di dalam sebuah basis data. Apalagi kalau kita sudah bicara spasial big data, nah itu punya kompleksitas sendiri di dalam bagaimana data tersebut dikelola gitu. Jadi memang di dalam bidang geospasial ini eh, pada saat ini, kalau kita bicara geospasial digabungkan dengan artificial intelligence, itu menjadi semakin lebih kompleks lagi. Karena big datanya aja, spasial big data itu problem sendiri, belum nanti masuk ke analisis gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara atau bekerja dengan GIS itu sebenarnya dari dulu kita sudah bicara data besar gitu ya, baik dengan menggunakan citra satelit, foto udara dan sebagainya. Nah, kemudian dengan sekarang ditambah lagi dengan adanya peran artificial intelligence. Jadi memang bidang GIS ini, kalau saya kebetulan cukup lama berpengalaman dalam bidang GIS ini ya. Jadi sejak lulus kuliah itu saya sebagai geologis mungkin hanya setahun atau 2 tahun gitu. Setelah itu di bidang geospasial. Nah, selalu bidang geospasial itu berkembang mengikuti dengan tren yang ada di bidang komputer gitu, di bidang ilmu komputer. Jadi kalau ilmu komputer berkembang kemana itu GIS itu juga mengikuti itu karena kebetulan GIS ini menggunakan tools komputer ya, pemrograman dan sebagainya. Oleh sebab itu juga ini yang mendasari saya kenapa mungkin meneruskan program doktor saya ke ilmu komputer, jadi bukan ke bidang GIS lagi karena kalau bidang GIS itu mungkin sudah mentok ya di S2 itu saya kira sudah cukup ya. Tapi kalau kita mau lebih detail lagi bagaimana, apalagi terkait dengan AI ini saya kira tidak cukup gitu ya. Jadi saya masuk ke bidang komputer. Nah, setelah di bidang ini kita bisa lihat lagi hal-hal tantangan-tantangan lain lagi ternyata kayak spasial big data, kemudian terkait dengan metode analisa spasial statistik dan sebagainya. Itu jadi banyak sekali tantangannya. Nah, kemudian selain itu, selain dua tadi, eh, geospasial itu kan juga memiliki model data ya. Jadi ada model data vektor, ada model model data raster. Nah, kemudian bagaimana tadi yang sudah harus ada spasialnya, harus ada atributnya, kemudian model datanya apakah raster atau vektor, ditambah dengan sistem referensinya, disimpan, dikelola di dalam satu sistem, diintegrasikan secara bersama. Nah, itu memberi kompleksitas sendiri bagi data geospasial. Jadi ini sebelum masuk ke AI ya. Jadi mungkin saya bawa ke sini dulu karena ini nanti akan menjadi lebih kompleks apabila kita sudah masuk ke bidang AI gitu. Nah, eh, selain itu ada faktor skala juga. Jadi faktor skala, jadi kita menggunakan tadi apakah raster, apakah vektor, ya. Jadi komponen model datanya vektor atau raster, kemudian komponennya tadi ada atribut, ada data spasial dan referensi, ditambah lagi dengan ketersediaan datanya ya di dalam multiskala. Nah, bagaimana kompleksitas tadi itu tiga hal tersebut harus diintegrasikan di dalam sebuah sistem informasi geografis yang tentunya akan memberi nilai yang bermanfaat apabila hasilnya itu akurasinya tinggi, gitu ya. Jadi
GIS itu kan kadang kalau orang non spasial menganggap oh kita hanya bikin gambar gitu ya, eh, membuat gambar, membuat peta, tapi sebenarnya tidak atau belum paham bahwa itu bukan hanya sekedar peta, tapi itu juga harus merepresentasikan dunia nyatanya, gitu. Jadi kalau bisa tidak beda antara model dengan dunia nyatanya. Jadi akurasi tinggi itu apabila model memiliki kemiripan yang mendekati daripada real world-nya. Nah, itu yang kita nilai. Nah, itu hal tersebut memberi kompleksitas lagi apabila kita bermain di AI-nya nanti gitu. Ya, karena di AI itu sulit ya. Jadi artificial intelligence itu kalau kita mengolah data data remote sensing misalnya citra satelit gitu ya. Itu biasanya kan eh, kalau di dalam artificial intelligence itu masuknya ke computer vision ya. Jadi di computer vision itu kita mengolah image gitu ya. Nah, itu biasanya yang diolah itu ada sekedar image-nya saja, padahal di dalam image itu ada referensinya. Nah, itu juga yang jadi kendala biasanya yang perlu dipahami bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian gitu ya di dalam mengelola bagaimana data geospasial itu nantinya akan diintegrasikan dengan artificial intelligence gitu dalam meningkatkan kemampuan analisisnya. Nah, belum lagi aspek multitemporalnya. Ya, jadi tadi multi resolusi gitu ya, multi scale, kemudian ada multi temporal lagi. Jadi sebenarnya tidak mudah ya. Oleh sebab itu bidang GIS ini sebenarnya bidang geospasial kalau kita masuk ke big datanya ya atau menjadi expert di bidang geodatabase ya, eh, itu sulit nyari orangnya yang benar-benar bisa expert ya. Jadi yang menguasai aspek-aspek dari geospasial dan aspek theoretical dan technical dari basis data gitu. Nah, ini sebenarnya saya mendorong kalau ada misalnya rekan-rekan eh, yang baru belajar gitu ya, baru memulai dengan bidang GIS, bisa tidak hanya ke AI-nya juga ya, tapi ke big data spasialnya. Karena tantangannya juga banyak di situ. Karena meliputi hal-hal ini. Jadi kemudian, nah, kalau eh, kita melihat fungsi dari GIS ya atau geospatial informasi itu sebenarnya apa? Pada intinya kan itu adalah objektifnya itu bagaimana kita menjadikan sistem informasi itu sebagai sebuah tools ya untuk melakukan decision making gitu ya, jadi pengambilan keputusan ya. Jadi objektifnya itu we want to help the decision maker through our spatial analysis result kan gitu ya. Nah, untuk menjadikan sebuah sistem menjadikan geospasial informasi itu sebuah tools atau alat untuk decision making, tentunya kita perlu melakukan proses analisis ya, atau yang dikenal sebagai spatial analysis. Nah, spatial analysis ini kalau secara eh, teori itu nanti kan levelnya juga macam-macam ya. Levelnya itu ada prediktif, kalau secara matematik maupun statistik itu kita mengenal adanya probabilistic model, ada machine learning model, data mining, dan sebagainya. Statistical analysis ya, dan sebagainya. Jadi itu aspeknya cukup banyak. Sebelum kita masuk ke artificial intelligence. Nah, AI-nya itu fungsinya di mana? AI itu sebenarnya fungsinya itu di membantu melakukan proses analisa spasialnya, gitu. Ya, melakukan proses jadi pada intinya we want to obtain specific information from your databases ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke kemampuan analisis database-nya harus bagus dulu, harus benar dulu gitu. Jadi aspek dari geodatabases ini sangat penting ya, apalagi kalau kita masuk ke big data. Nah, kemudian nanti metodenya bisa macam-macam. Nah, salah satu metode eh, yang menjadi tren sekarang itu adalah bagaimana AI itu dipakai sebagai tools analisis. Oleh sebab itu dikenal tadi ada yang namanya geospatial AI. Eh, nah,
ini mungkin bisa dilihat ya. Jadi di geospatial AI itu kan kita sebenarnya mengkombinasikan spasial data, GIS gitu ya, dengan Geo AI-nya sendiri gitu ya. Jadi kita bisa di aspek mengukurnya, mengelolanya gitu ya, memonitornya, menghasilkan peta dan mengembangkan modelnya gitu ya. Nah, ujung-ujungnya adalah kita mau meningkatkan akurasi ya dan tentunya nanti menghemat biaya ya. Jadi cost saving gitu. Jadi AI itu bisa membantu kita mempercepat. Ya, nanti saya akan kasih contoh beberapa bagaimana AI itu bisa bisa membantu kita di dalam mempercepat proses analisa spasial yang biasanya dilakukan secara manual. Nah, kemudian, nah sekarang baru kita coba masuk ke terminologinya dulu. Jadi secara terminologi itu kan ada geospatial data, tadi saya udah jelaskan. Nanti dari geospatial data itu masuk ke geodatabases gitu ya, atau lebih berkembang lagi apabila datanya semakin banyak itu ke eh, geospatial big data. Ya. Kemudian ada spatial analysis. Saya kira kalau orang GIS sudah biasa ya, metode analisa spasial gitu ya. Kemudian ada juga Geographic Information System. Nah, sedangkan GeoAI itu adalah GIS plus AI sebenarnya. Ya, jadi ini 2018 GeoAI oleh ST. Jadi ini adalah application of AI fused with geospatial data gitu ya. Science and technology. Jadi bukan hanya datanya juga, tapi ilmunya dan teknologinya to accelerate real world understanding ya. Mungkin karena kalau di Esri memang fokusnya ke business opportunity ya. Selain itu juga impact-nya ke lingkungan bagaimana dan operasional tentunya. Jadi sebenarnya itu. Jadi intinya bagaimana geospasial itu bisa digabungkan dengan AI ya untuk mendrive tadi ya, mengakselerasi, mendrive pemahaman kita, ya, analisis kita mengenai geospasial data, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat definisi tadi ya, sebenarnya GeoAI itu sendiri eh, kan tadi di dalam AI itu sendiri ada bidang-bidangnya lagi ya, atau ada subsetnya ya. Jadi mungkin kita biasa mengenal AI saja gitu ya. Tapi di AI itu sebenarnya banyak metodenya, gitu ya. Nah, mungkin yang saya sharing ini yang terbaru aja, jadi yang terkait dengan subset yang lebih spesifik yang kita kenal sebagai deep learning, gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kenal machine learning, ya, kemudian di dalam machine learning itu nanti ada namanya deep learning lagi. Ya. Jadi ada pembelajaran mendalam mengenai kenapa disebut deep ya karena di dalam machine learning itu kita biasa bekerja dengan neural network di mana neural jaringan saraf tiruan ya atau neural network di mana jaringan sarafnya itu menjadi lebih banyak atau lebih dalam sehingga disebut dengan deep learning. Cuma ada karakteristik perbedaan utamanya ya. Kalau di dalam machine learning itu nanti kita ada ekstraksi fitur dulu. Jadi prosesnya menjadi lebih panjang gitu ya. Sedangkan kalau di dalam deep learning kita tidak ekstraksi fitur itu ada di dalam satu black box gitu ya, analisis sehingga kita seperti mencemplungkan data gitu ya. Kita tinggal tunggu di ujungnya aja nanti keluarnya seperti apa. Di dalam black box-nya itu sebenarnya kita tidak begitu tahu proses detailnya yang terjadi seperti apa. Kita hanya bisa mengatur jaringannya aja gitu ya, jaringan node-nya ya, arsitekturnya, biasa menyebutnya arsitektur kalau di computer science. Jadi kita berkutat di arsitektur dari baik machine learning maupun deep learning ya. Jadi oleh sebab itu karena jaringannya semakin kompleks ya, tadi node-node-nya semakin banyak, maka disebut sebagai eh, apa jaringan pembelajaran mendalam gitu ya. Tapi istilahnya nggak pas gitu ya, kacau lah itu ya kalau bahasa Indonesia ya.
jadi deep learning gitu. Itu pada intinya mesin bagian subset dari mesin learning ya. Mesin learning itu sendiri sebenarnya subset dari AI. Jadi AI itu ininya banyak ya. Kalau kita kita mempelajari bagian-bagian dari AI itu apa saja itu banyak sekali. Salah satunya aspek learning. Nah, itu yang ada dikenal sebagai machine learning, kemudian nanti itu lebih dalam lagi dengan deep learning. Nah, kalau di Binus kebetulan kami banyaknya ke eh, aplikasi-aplikasi Geo AI yang ke arah ini, ke arah deep learning, ya. Nah, sebelum masuk ke analisa dengan deep learning, ini saya mungkin ini sedikit ya, kembali sedikit ke beberapa eh, metode analisa konvensional yang sudah pernah ya atau yang rekan-rekan sekalian sudah pernah lakukan ya, misalnya regresi, klasifikasi, clustering ya, menggunakan algoritma eh, konvensional ya, mungkin kayak random forest gitu ya, kayak decision tree, random forest gitu ya, K-means. Nah, itu sebenarnya sudah lama sekali ini algoritma lama gitu ya. Kita sudah tidak ke sini, kita lebih banyak ke algoritma-algoritma terbaru. Karena kalau kebetulan kalau di computer science itu mahasiswa itu biasanya diminta itu mengembangkan minimal metodenya ya, metode atau gabungan metode gitu atau arsitekturnya dikembangkan sehingga meningkatkan akurasi. Gitu. Nah, datasetnya kan bisa macam-macam ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu maaf ini ya kalau kita lihat di spatial analysis itu kan kita toolsnya banyak ya, ada Python, ada R gitu ya. Kemudian di platformnya juga banyak tuh, ada yang apakah kita menggunakan cloud atau kita menggunakan apa yang desktop ya. Itu juga tersedia cukup banyak sekarang gitu. Nah, kemudian ya ini definisi lain saya kira terkait dengan GeoAI ini ya. Jadi itu beberapa ilmuwan menyebut itu sebagai bagian dari spatial data science ya, yang mengutilisasi enhancement di dalam teknik dan culture ya, to support the creation of intelligent geographic information science ya, baik metode, sistem maupun layanannya gitu. Nah, mungkin dari situ nanti dikenal itu ada beberapa istilah, misalnya klasifikasi image, ada object detection, ada segmentasi ya. Ini sebenarnya kalau kita mau ngupas lebih dalam lagi mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi kita klasifikasi ya. Orang sering kadang-kadang salah mendefinisikan ya. Misalnya clustering dan klasifikasi itu kan dua hal yang hampir sama tapi pada prinsipnya berbeda gitu ya. Belum lagi deteksi ya, kemudian apa beda deteksi dengan segmentasi gitu ya. Kalau kita mau butuh analisis apa, kita perlunya segmentasi atau detection. Nah, itu yang kadang-kadang yang eh, harus dipahami lebih dalam supaya tidak jadi kesalahan ya. Kemudian sebenarnya yang lain-lain masih banyak juga ya, jadi simulation, bahkan sekarang dipakai kayak ChatGPT maupun eh, yang sekarang yang lebih baru lagi ya, yang produk dari China itu untuk membantu pengolahan data geospasial. Tapi masih belum di Indonesia masih belum berkembang yang penggunaan NLP untuk data geospasial itu belum. Ya, kemudian yang lain-lain lagi. Nah, kalau kita masuk lebih dalam ke deep learning sebagai salah satu metode dari AI untuk menganalisa data geospasial itu memiliki beberapa kelebihan ya dibanding dengan machine learning sendiri ya. Jadi bahwa kalau di deep learning itu dia memiliki kelebihan simplicity ya, scalability gitu ya. Kemudian ada disebut dengan versatility ya, atau dia adaptable gitu ya. Reusability ya. Jadi mungkin kalau kayak adaptability itu kita kalau di dalam deep learning itu tidak perlu melakukan dari awal ya. Jadi kalau modelnya sudah ada gitu, kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai transfer learning gitu ya.
Jadi pembelajaran yang sudah dilakukan gitu ya, itu kita bisa menggunakan model pembelajarannya itu untuk menganalisa data yang berbeda. Ya, kemudian atau reusability ya. Jadi model hasil yang telah di training menggunakan data set berskala besar dapat digunakan untuk melakukan tugas menggunakan data set yang lebih kecil. Jadi kalau sudah ada model, mungkin kalau rekan-rekan sekalian lihat di misalnya masuk ke salah satu pemain besar di bidang GIS ya, sebut saja misalnya kayak Esri gitu ya, kan itu sudah ada model-model sekarang ya bisa kita pakai gitu ya. Kita mau klasifikasi land use, kalau dulu klasifikasinya manual pakai K-means gitu ya. Itu akurasinya kurang baik, prosesnya lama gitu ya. Nah, kita sudah bisa menggunakan model klasifikasi penggunaan lahan yang sudah dikembangkan oleh industri, kemudian kita gunakan untuk dataset yang lain. Gitu. Eh, ya, ini yang tadi saya sebutkan, jadi bahwa ada beberapa definisi gitu ya, atau istilah atau metode yang berbeda gitu ya, yang biasa digunakan di dalam pembelajaran AI ya untuk data geospasial. Em, Terutama yang berbasis image gitu ya. Jadi kalau kita berbasis image itu kita mana ada semantik segmentasi, ada instance segmentasi, ada object detection gitu ya. Jadi ini pada intinya ada satu mendeteksi, satu mensegmentasi ya. Nah, eh, kalau kita hanya mau menghitung ada berapa rumah di misalnya di Jakarta gitu, ada berapa unit bangunan ya, hanya mengetahui jumlahnya. Nah, itu kita pakai deteksi aja cukup. Atau ada berapa kendaraan yang lewat, ya, itu kita bisa pakai object detection. Tapi kalau kita mau melakukan, menghitung misalnya berapa kebutuhan energi yang bisa kita dapatkan untuk energi terbarukan, ya, pemasangan solar panel di atap, nah itu kita harus tahu luas, tuh, ya, luas bangunan. Nah, luas bangunan atap ya, rooftop analysis itu, nah itu kita tidak bisa menggunakan object detection aja. Kita harus menggunakan yang namanya semantik segmentasi atau instant segmentasi, ya. Karena dengan semantik segmentasi itu nanti ujungnya kita bisa menghitung luas. Kalau kalau zaman dulu mungkin rekan-rekan belajar digitasi ya, digitasi sawah, digitasi apalagi tambak, digitasi jalan. Nah, sekarang itu sudah mulai ditinggalkan ya. Itu pakai AI itu sekarang bisa cepat ya. Ini saya lihat tadi yang ada apa ada eh, peserta ini Naufal ya, alumni dari BINUS dulu. Nanti saya mau melihatkan hasil pekerjaan dia juga gitu ya. Waktu tapi belum kita publish gitu ya. Masih diurus hakinya. Nanti bisa itu salah satu contohnya juga. Yang pakai object detection ya. Jadi bukan semantik segmentasi atau instant. Jadi kalau kita mau menghitung misalnya kayak tadi rooftop, ya kita bisa pakai yang namanya instant segmentasi. Kenapa tidak semantik? Karena kita tidak butuh informasi yang di luar rumah. Karena kita hanya mau tahu ada berapa rumah dan berapa luas masing-masing atap rumah itu. Kalau kita tahu luas, kita tahu kemiringannya, nanti kita tahu berapa eh, kontribusi maksimum dari tiap-tiap rooftop itu untuk mendapatkan energi matahari apabila dipasang solar panel misalnya. Jadi seperti seperti begitu. Jadi kita pakainya instance. Tapi kalau kita mau melakukan pemetaan lahan sawah misalnya, ya kita mau mendapatkan peta nih atau peta penggunaan lahan misalnya ya, land cover lah, jangan penggunaan lahannya. Kita mau mendapatkan land cover daerah misalnya Tangerang gitu. Ya kita nggak bisa pakai object detection, kita pakainya semantik segmentasi gitu. Nah nanti dari situ baru kita bisa tentukan lagi algoritma-algoritma yang bisa kita digunakan untuk tiap-tiap use case ini apa aja gitu ya. Karena algoritmanya berbeda. Mungkin saya tidak terlalu dalam gitu ya. Jadi pada dasarnya kan algoritma machine deep learning ini kan makainya konvolusional ya, konvolusional neural network ini ada hitungannya sebenarnya, ada caranya. Ya, nah kedalaman dari eh, masing-masing node di dalam konvolusional neural network ini itu yang tadi membedakannya dengan deep learning ya.
dengan deep learning dengan machine learning gitu. Eh, gitu. Kemudian ya, jadi ada dikenal dengan arsitektur dari CNN. Nah, arsitektur ini sebenarnya yang kalau di ilmu komputer biasanya disuka di bukan direkayasa, ya di arsitekturnya dikembangkan gitu ya, di otak-atik gitu ya untuk meningkatkan kualitas dari hasil outputnya gitu ya. Eh, nah, ini nanti tolong saya di diberi ini ya info waktunya gitu supaya saya bisa menyesuaikan. Nah, ini kalau kita mau lihat tren riset sekarang itu apa ya di dunia ya. Jadi bukan hanya di Indonesia aja tapi seluruh dunia. Itu sebenarnya kita di Indonesia saya lihat ya dan apa yang kita lakukan itu juga tidak ketinggalan sebenarnya ya. Jadi eh, ini ada misalnya ada deep learning ya paling banyak kita sudah mengikuti ini ya. Kemudian ada klasifikasi, ada crop classification ya ini untuk pertanian dan lain-lain. Jadi kira-kira begitu. Nah, mungkin kalau biasanya kan eh, workflow kita bekerja di GIS begini ya. Mungkin kalau tradisionalnya begini ya. Jadi data dikumpulkan, disimpan di file GDB, Postgre, PostGIS dan sebagainya. Kemudian datanya disiapkan ya, preparation. Kemudian nanti masuknya secara ini yang tradisional ya, caranya begini ya. Kemudian dianalisis gitu ya, kemudian divisualisasikan ya, kan begitu ya. Itu workflow common workflow kita menyebut sebagai traditional workflow di bidang GIS atau Geospatial Information. Nah, eh, kalau ya ini yang ya di data koleksi datanya banyak ya dari citra satelit, foto udara, data eh, apa grafis yang lain ya, SHP dan sebagainya kita gabung dalam database dan sebagainya. Saya kira rekan-rekan kalau sudah biasa bekerja di GIS mengikuti proses atau workflow dari ini. Nah, kalau di AI beda ya. Ini lebih kompleks gitu. Ya. Jadi workflow-nya apalagi kalau kita mengolah data image ya dari citra satelit, foto udara. Memang kita lebih banyak GeoAI-nya ke arah sana. Jadi kita mengikuti arsitekturnya juga gitu, ya. Jadi bisa dilihat ini common deep learning workflow. Ini bisa berbeda-beda tergantung dari tujuannya, ya. Ini misalnya kita mau counting kemarin dengan apa? Kita menggunakan model yang shifted gitu ya. Kita sebutnya multifase domain adaptasi. Jadi kita mengadaptasi dari domain yang berhasil itu ke tempat yang fail gitu. eh, Kita menggunakan workflow ini. Begitu. Jadi workflow-nya bisa beda-beda ya. Modelnya banyak ya. Jadi saya kira ini mungkin saya lewat saja gitu ya. Kenapa saya masuknya ke deep learning ini karena memang arahnya sudah ke sini kalau kita bicara Geo AI yang ini ya, Geospatial Artificial Intelligence yang untuk apa yang terkini gitu. Jadi bagaimana pemanfaatan dari saya kira ini contoh-contoh ini aja. Kalau tadi data modelnya ya yang sudah tersedia banyak gitu ya. Nah, kemudian ini cara validasinya kan, ada akurasinya, ada presisinya ya. Itu bisa dinilai dari F1 score-nya, dari confusion matrix, dari macam-macam. Jadi banyak metode. Ini yang biasa kita lakukan ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh ya. Jadi JS software ya. Kalau kita mau minimum minimum coding ya plus GUI dan web apps itu misalnya kalau kita pakai produk Esri itu kan mudah sekali ya. Jadi kalau mahasiswa saya di computer science kalau untuk skripsi nggak boleh pakai ini mereka ya karena mereka terlalu mudah kalau pakai ini pakai tools-tools kayak yang sudah jadi ya. Jadi mereka harus mengembangkan mengembangkan jadi nggak bisa pakai model yang sudah ada ya karena bagi computer science gampang gitu ya katanya cuma klik 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 gitu ya jadi keluar hasilnya gitu ya mereka harus lebih lebih sulit dari itu ya
eh ya ini contoh yang lain, saya kira ini masih pakai. Nah, atau yang saya biasanya minta mereka pakai cloud processing kayak gini ya. Cloud processing ataupun yang local processing kayak gini. Jadi eh, bisa pakai Python gitu ya, untuk mengolah data geospasial gitu. Jadi kita bisa lebih fleksibel karena kalau kalau kita mengembangkan model ya atau arsitektur kan belum tentu tersedia ya di software-software yang sudah ada gitu. Jadi harus dibuat sendiri, nah atau dikembangkan sendiri. Nah, itu yang eh, dilakukan. Gitu. Nah kemudian eh, GeoAI ini saya akan beri contoh beberapa eh, pemanfaatannya ya di dalam pemetaan tematik gitu ya. Ini ada yang terbaru ini dari China ini ya. Eh, ya ini dipakai untuk land use ya. Jadi pemetaan penggunaan pemetaan land cover tapi tidak menggunakan metode tradisional lagi ya atau klasifikasi tradisional gitu. Jadi ini menggunakan artificial intelligence gitu ya, menggunakan segmentasi tadi. Jadi pendekatan itu segmentasi bagaimana data itu bisa diproses secara cepat gitu ya. Ini kami kebetulan waktu itu sempat lihat hasilnya dan buat dokumentasinya ini waktu mereka demo di Beijing ya. Ini yang produknya itu Sino LC1 ya. Jadi ini bagaimana melakukan pemetaan detail dari land cover itu ya, resolusinya 1 meter ya. Di 1 meter ini resolusinya untuk pemetaan land cover. Nah ini yang mau diimplementasi sebenarnya di Indonesia, tapi belum sepertinya belum belum siap ya. Atau kita bisa dapatkan data yang resolusinya agak kecil ya. Itu 10 meteran ya dari ESA, ini kita juga punya datanya. Maksudnya kita bisa dapatkan data ini, kita download ya. Ini eh, kita menggunakan eh, ya ini sebenarnya dengan mesin learning yang tadi ya di ini pakai Google Earth Engine nih ya. Jadi mangrove classification dengan random forest gradient boosting ya. Ini yang dilakukan oleh eh, teman-teman di yang lain ya. Ini bukan penelitian saya, tapi di BINUS juga di Research Interest Group tadi juga ya. Ini bagaimana kita pakai predicting mangrove ya untuk carbon stock ya. Eh, nah ini kalau yang ini bagaimana kita menggunakan tadi yang saya sebutkan di awal ya. Jadi menggunakan segmentasi rooftopnya, kemudian hasil segmentasi itu nanti bisa kita hitung tuh ya. Jadi menggunakan artificial intelligence untuk memetakan atap rumah dengan pendekatan semantik segmentasi. Setelah kita dapat luasnya, nanti ini kemudian bisa dihitung, dikonversi menjadi kebutuhan energi gitu ya. Atau bahkan ada lagi yang lebih advance sekarang ya. Ini saya coba video anu ya, saya tampilkan video ini dari produk dari Supermap ya. Supermap ini dengan segment editing model. Jadi untuk memetakan bangunan begini kita tidak usah pakai jadi pendekatannya ini namanya semantik segmentasi, tapi algoritmanya itu dikenal sebagai segment editing model ya. Ini baru tahun 2023 Februari kalau nggak salah ya, atau 2023 Februari baru ya. Kita sedang melakukan ini untuk memetakan sawah gitu ya. Jadi eh, kita tidak digitasi lagi ya sawah, kita coba pakai segment anything model yang versi 2 ya. Jadi SEM model 2 ini SEM model 1 yang ada di Supermap ini ya. Kemudian ini kita counting ya. Ini ada nanti mungkin saya bisa perlihatkan juga ya. Ini kita memetakan ya. Ini oil palm mapping ya. Ini pakai uh, deep learning juga ya. Menggunakan unit model ya, tapi unit modelnya itu dikomparasi dibandingkan dengan ResNet gitu ya. Jadi eh, ResNet 50 sama ResNet 34 gitu di dalam arsitekturnya gitu.
Nah, kalau ini yang counting, ini ada Naufal ada di sini saya lihat ya. Jadi ini mahasiswa saya dulu ya, Naufal Najib Sarif. Eh, ya, ini beliau tesisnya itu ya, tesisnya itu publikasi di jurnal gitu ya. Jadi mengembangkan arsitektur dari YOLO 8 ini ya dengan metode ini SAHI ya. Jadi namanya SAHI. Jadi Implementation of Slicing Aided. Eh, Mohon maaf ini kayaknya terputus ya tadi ya. Iya, Pak. Eh, saya nggak tahu di saya apa di jaringan ini ya. Putus, Pak. Gimana sekarang? Udah Sudah, bisa Pak. Sini. dilihat ya? Ya, sudah Pak, Oke, sudah oke. terlihat. Ya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian rekan-rekan peserta webinar, mohon maaf ini tadi mungkin di tempat saya ini ya putus. Ya, jadi ini saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan tadi masih bisa terdengar ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana GeoAI itu dipakai di industri kelapa sawit ya untuk menghitung ini ya, menghitung pohon. Jadi kita nggak bisa manual nih kalau di industri kelapa sawit ya, yang luasnya jutaan hektar gitu ya, ratusan ribu hektar itu kita nggak bisa manual gitu ya. Nah, tools untuk ini kalau kita lihat di pasaran itu eh, cukup mahal harganya ya. Eh, Ya, cukup mahal harganya gitu ya. Tapi sebenarnya ini penelitiannya Naufal ini ya, itu bisa menghasilkan satu perangkat seperti ini ya. Jadi, dan ini modelnya dikembangkan sendiri gitu ya, yang pakai Sahi tadi ini ya. Tapi di tools yang baru dibuat ini plugin-nya itu YOLO-nya kalau nggak salah sudah pakai YOLO 10 jadi bukan YOLO 8 lagi. Jadi sudah dikembangkan ya. Ini statusnya masih mau dihakikan dulu gitu ya. Ketika sudah dihakikan baru nanti mungkin mau dipublish gitu ya secara terbuka atau bagaimana tergantung nanti yang pemiliknya gitu ya. Ini ya, sebenarnya kalau kita bicara aplikasi dari GeoAI itu cukup banyak ya. Ini mungkin saya sampaikan yang sudah kita lakukan saja gitu. Jadi bukan dari luar ya. Jadi ini misalnya dipakai untuk ya sebelah kiri ini kita mengembangkan namanya SkamuNet. Jadi jaringannya ya, jaringan dari Skamu ya. Eh, jadi itu ada spatial channel attention module. Jadi tambahkan di UNET gitu ya. Jadi kita menyebutnya SkamuNet gitu ya. Nah, itu diusulkan untuk mendeteksi tingkat kerusakan bangunan akibat gempa bumi. Sorry, ini akibat ya ini tsunami ini ya.
Jadi tsunami dengan data waktu itu di daerah Banten ini ya, di data di Banten kita pakai gitu ya, terus kita jadikan kembangkan modelnya, jadi kita punya yang namanya SCAMONet gitu ya. Kemudian eh, yang lain lagi, ya ini misalnya untuk monitoring deforestasi ya, ini dilakukan di eh, waktu itu dengan Bank Indonesia Papua gitu ya. Ini banyak menggunakan tools dari eh, Google Earth Engine gitu ya. Tapi untuk algoritma ininya ya, algoritma dari Geo AI-nya itu dikembangkan gitu ya untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini yang tadi merupakan yang saya sebutkan merupakan bagian dari riset terkait dengan kelapa sawit gitu ya. Dan ini yang plugin yang dikembangkan ya oleh Naufal yang sedang kita urus hakinya ya. Nah, selain itu juga kita ada hal-hal lain lagi lah yang terkait dengan riset gitu di bidang Geo AI yang memanfaatkan eh, ini kebetulan waktu itu kita partner dengan Esri ya. Jadi kita mengembangkan 3D model gitu ya untuk DKI ini sebenarnya eh, public access-nya udah nggak bisa lagi ya karena lisensi dengan S3-nya itu sudah tidak ini lagi, tidak jalan lagi gitu ya antara BINUS dengan. Tapi bisa dilihat di video sebenarnya, video kalau bisa Bapak Ibu sekalian masuk ke LinkedIn saya itu ada video-video yang saya share biasanya termasuk yang dengan yang ini gitu. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Jadi kita biasanya di penelitian itu kan kalau mau visualisasi itu kan tergantung dengan eh, industri lain gitu ya atau server eh, lain gitu ya. Apakah itu open source ataupun yang proprietary ya. Tapi kita sangat tergantung. Oleh sebab itu di Binus kita mengembangkan sendiri itu yang kita sebut sebagai GeoB dashboard gitu ya. Ini eh, sebenarnya saya juga sekarang ini lagi persiapan gitu ya. Kita mau integrasikan dengan data hilirisasi mineral gitu ya menggunakan geodashboard ini gitu. Ini contohnya yang dicoba di Kota Tangerang untuk waste management ya dengan Dinas Kominfo. Kemudian ya saya kira mungkin mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama ya atau terlalu cepat bahkan. Saya nggak tahu. Eh, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi bagaimana pada intinya saya mau coba sharing gitu ya perkembangan dari geospatial artificial intelligence ini ya atau bagaimana AI itu dipakai di bidang geospasial terutama yang ada di dalam lingkup di dalam penelitian kami aja gitu ya di Research Interest Group atau di lab GeoAI di Universitas Bina Nusantara gitu. Tapi perlu diketahui bahwa kalau melihat tadi dari state of the art research yang ada di dunia, sebenarnya kita tidak begitu ketinggalan juga ya. Jadi sama-sama lah, jadi terus bergerak gitu ya. Ilmu komputer itu cepat sekali. Jadi kalau referensi 5 tahun itu aja sudah terlalu lama itu sebenarnya ya. Jadi kita harus kebut-kebutan itu di dalam pengembangan terutama algoritma gitu. Ya, algoritma untuk kalau kami kebetulan lebih spesifik ke bidang geospasial. Jadi terus mengikuti sehingga apapun yang kami hasilkan itu kita coba publikasikan gitu ya. Sehingga bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh kalangan lebih luas. Saya kira begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan eh, yang saya sampaikan bisa memberi inilah ya, paling nggak inspirasi gitu bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ya, dalam memahami bagaimana kondisi eh, implementasi AI di bidang geospasial yang terkini gitu. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Pak.
Oh, oke, silakan, silakan. Ya, baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau melalui kolom chat. Oh, ini saya waktunya nggak lewat juga ya. Saya kira. Cukup. Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin pertanyaannya bisa dituliskan saja di kolom chat. Saya izin bertanya. Baik, silakan Pak. Sekarang teknologi AI yang berkembang itu sudah sampai mana terkait dengan penentuan land use? Apakah bisa digunakan dari foto udara yang dihasilkan dari drone, Pak? Terima kasih. Eh, oke, baik. Ini dengan siapa ya? Laude Ikra, Pak. Oh, Pak Laude ya, Laude Ikra ya. Oke, baik Pak Laude. Tadi pertanyaannya mungkin saya ulang sejauh mana teknologi AI itu dipakai untuk ini ya Pak ya, untuk pemetaan eh, land use ya Pak ya. Ya, penentuan land use. Ya, penentuan land use ya, pemetaan land use ya. Jadi mungkin saya koreksi, saya ini sedikit ya Pak ya. Jadi eh, kalau land use itu kan sebenarnya tidak bisa. Jadi AI itu tidak bisa memetakan land use Pak, Pak Laude ya. Jadi yang AI bisa lakukan itu adalah memetakan land cover Pak. Karena land cover dan land use itu kan dua hal yang berbeda sebenarnya ya. Kalau kita definisi land use itu kalau land use itu ada aspek hukumnya Pak. Sedangkan AI itu tidak bisa, maksudnya belum ya, belum sampai kepada karena salah satu metode dari AI itu dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, ya baik foto udara ataupun citra satelit, itu kan memetakan existingnya Pak ya. Jadi existing kondisi. Jadi eh, kita memetakan apa yang di capture oleh image-nya. Nah, itu artinya yang kita petakan itu adalah land cover-nya. Nah, nanti terserah mau dikonversi ke land use juga itu bisa, tapi AI tidak melakukan itu. AI lakukan adalah eh, memetakan land cover-nya. Nah, eh, kalau seperti saya sebutkan tadi Pak ya, kalau di China itu mereka teknologinya dan algoritma deep learning yang mereka kembangkan itu sudah sampai mampu memetakan land cover dengan menggunakan data resolusi 1 meter tadi Pak ya. Jadi Bapak bisa bayangkan ya kalau resolusi citra satelit 1 meter itu berarti eh, bisa menghasilkan peta penggunaan lahan yang skala sangat besar ya Pak ya. Nah itu begitu, itu sudah dilakukan di China. Nah Indonesia kita sedang mencoba itu Pak. Jadi mencoba, eh, tapi bukan kami ya, maksudnya info yang saya dengar Badan Informasi Geospasial sedang menuju ke sana gitu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan AI untuk dipakai untuk pemetaan ya skala besar ya. Tapi apa dengan
ini secara luas begitu Pak ya. Jadi meliputi seluruh Indonesia, tapi skalanya skala besar gitu. Itu sedang Pak. Jadi kita akan ke sana mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi. Saya kira algoritmanya, modelnya itu sudah, kalau yang kami lakukan ada Pak beberapa kali gitu ya, Pak Laude ya. Tapi masih kecil-kecil ya, maksudnya daerahnya masih terbatas gitu ya. Eh, belum belum mampu, algoritmanya itu belum mampu mengcover area yang lebih luas. Nah, nanti mungkin ke depan itu bisa, saya kira sekelas bank, sekelas BIG itu harusnya bisa ya dengan cepat ya. Apalagi kalau misalnya mau mengadopsi model dari yang dipakai tadi di China itu kan, berarti cuma datanya kan yang diganti ya. Modelnya bisa, tapi kan fitur-fiturnya kan juga beda ya. Jadi fitur-fitur di China dengan fitur geospasial di Indonesia ya, fitur geografisnya sih kan juga beda. Jadi hanya perlu semacam eh, transfer learning ya, atau dilatih ulang gitu dengan data-data Indonesia, tapi modelnya sama gitu. Jadi modelnya sama, dilatih ulang ya, pre-train gitu ya, kemudian diimplementasikan. Sebenarnya itu bisa lebih cepat. Begitu Pak Laude, saya kira. Ingin bertanya, Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ya, mohon maaf, Pak. Perkenalkan saya Jose, izin bertanya. Oh, gimana? Silakan Pak Jose. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Jose Antonio Suarez. Di sini saya tertarik sekali dengan tema kita hari ini, dan termasuk presentasi dari Bapak ini. Terima kasih banyak Pak atas presentasi ini hari dan tema yang sangat menarik. Salah satu tema artificial intelligence adalah salah satu tema yang saat ini saya sangat tertarik untuk pelajari. Namun dalam beberapa aspek yang saya senang untuk saya tertarik itu lebih khususnya di bagian eh, climate change, Pak. Khususnya di situ. Kira-kira sudah sampai di mana sih solusi yang bisa ditawarkan oleh artificial intelligence dalam mengadresin setiap lokasi-lokasi tertentu yang berisiko akan terjadi bencana-bencana seperti La Nino yang dampaknya sangat besar untuk pertanian. Terkhusus di Indonesia beberapa tempat sudah terkena, dan juga dan satu lagi Pak, pertanyaan saya, kira-kira karena tadi Bapak sudah jelaskan bahwa untuk artificial intelligence tersebut ya tidak belum mampu untuk mencakupi daerah yang cukup luas. Jadi dari yang informasi yang telah Bapak ketahui, kira-kira untuk citra-citra tertentu yang bisa dipakai untuk artificial intelligence ini saja, atau dari setiap citra dari skala-skala yang beragam, atau di hanya bukan skalanya Pak, maaf, zoomingnya itu Pak. Terima Oke, kasih Pak, mohon terima kasih baik atas waktunya. Pak Jose. Mungkin yang saya jawab dulu yang kedua Pak ya. Oke, Jadi siap, silakan Pak. Terima kasih. yang kedua mengenai tadi masalah terkait dengan resolusi ya. Sebenarnya semua resolusi bisa dipakai Pak, bisa dipakai dan bisa diimplementasikan algoritma eh, dari AI. Tapi memang eh, kegunaannya nanti akan beda-beda Pak. Ya, jadi kalau kita butuh informasi yang untuk menghasilkan peta skala besar atau peta skala sangat besar itu, tentunya kita juga butuh sama dengan metode seperti dulu ya. Jadi bagaimana resolusi spasial tinggi dipakai untuk menghasilkan peta skala besar gitu ya. Kemudian resolusi rendah itu hanya bisa menghasilkan peta skala kecil gitu. Itu sama Pak. Jadi itu masih dipakai. Jadi AI tidak bisa juga dipakai untuk dengan resolusi rendah terus menghasilkan peta skala tinggi, skala besar itu nggak begitu. Jadi tetap apa apa yang kita pelajari, kita sepakati sebelumnya bahwa resolusi tinggi menghasilkan peta skala besar, resolusi rendah menghasilkan peta skala kecil, itu masih masih berlaku walaupun menggunakan AI gitu ya Pak ya. Cuma memang AI itu membantu mempercepat prosesnya Pak. Ya, jadi mempercepat proses, dan selain mempercepat proses juga bisa meningkatkan akurasinya Pak.
Ya, jadi akurasinya kita tingkatkan, kecepatannya juga kita ini. Cuma memang membutuhkan efisiensi sebenarnya Pak ya. Jadi AI itu membuat menjadi lebih efisien. Kalau dulu zaman dulu lama kita digitasi gitu ya, butuh orang puluhan orang. Nah ini mungkin satu orang aja gitu yang jagai modelnya aja gitu. Ya waktunya juga dulu mungkin kita digitasi bangunan gitu, satu kota itu mungkin 3 bulan 10 orang. Sekarang mungkin 2 orang aja cukup, 1 minggu selesai gitu Pak. Itu aja saya kira. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan climate change, saya kira juga kalau kita lihat di dunia gitu Pak ya, itu banyak Pak, banyak ya AI dipakai gitu ya untuk iklim dan sebagainya. Cuma memang di kita sendiri, terutama saya, penelitian kita masih belum masuk ke sana. Kita baru meneliti dampaknya Pak, misalnya kayak ya impact-nya ke misalnya ke disaster gitu ya. Kemudian kayak tadi bagaimana kita melihat mangrove ya, kita menghitung potensi karbon dan sebagainya. Tapi kita masih belum masuk ke weather gitu Pak ya. Climate and weather secara eh, apa pengertian yang eh, apa misalnya secara umum ya, tapi bisa kita hanya pakai kayak dampaknya tadi Pak ya, dampaknya kemudian pengaruh dari tadi deforestasi gitu Pak ya, eh, ke karbon dan sebagainya. Kita masih sampai di situ. Tapi di dunia saya kira itu sudah sangat maju Pak ya. Jadi banyak itu kalau kita lihat bagaimana. Mungkin begini, kami baru mau nyoba satu model Pak Jose ya. Itu ada yang dikembangkan oleh NASA sama IBM Pak. Jadi data itu bisa kita eh ya itu tadi ya, tapi hanya efeknya. Jadi bagaimana perubahan iklim itu mempengaruhi peningkatan ini ya Pak, apa intensitas ya, intensitas dari hydrometeorological disaster gitu misalnya. Nah itu modelnya sudah ada dikembangkan. Nah kita baru mau nyoba tuh Pak. Jadi bagaimana model itu dipakai kalau kita di Indonesia dan bagaimana nanti model itu bisa. Tentunya pasti kita butuh penyesuaian, Pak Jose ya, bagaimana model itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Tapi sampai sekarang sih belum. Kita baru baru pelajari modelnya, nanti kemudian dalam tahun ini kita coba implementasi gitu. Karena biasanya kita begini Pak Jose di riset itu kan, terutama di universitas kita membutuhkan pendanaan untuk riset juga gitu ya, apalagi yang riset-riset yang besar gitu ya, butuh dana besar. Jadi kita butuh grant gitu ya, kita mesti cari grantnya ikut gitu ya. Kemudian kita bisa menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik gitu. Jadi kita mengikuti itu juga, mengikuti tren di dalam perkembangan riset yang terkait dengan bagaimana geospasial itu ya diimplementasikan, terutama yang berbasis artificial intelligence ini di berbagai macam bidang gitu ya. Precision farming juga kita masuk Pak. Jadi disaster ya disaster terutama kalau saya, kemudian energi terbarukan gitu ya. Kemudian ya disaster juga earthquake disaster, flood disaster gitu Pak ya, dan sebagainya gitu. Jadi kita ngikutin tren risetnya dan pendanaan terutama gitu yang dibutuhkan di dalam riset gitu. Karena kalau tanpa pendanaan juga agak sulit juga ya. Sebagaimana kita tahu untuk data-data geospasial ini kan lumayan mahal ya Pak ya untuk mendapatkannya. Kalau ada yang open source juga atau yang sumber-sumber yang bisa di-download itu kan resolusinya rendah misalnya ya. Nah, untuk mendapatkan resolusi yang tinggi itu kita butuh pendanaan ya. Paling nggak partnership dengan mitra gitu, jadi kita bisa dapat datanya secara gratis. Saya kira demikian Pak Jose, mudah-mudahan menjawab Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Baik Pak, ini ada yang bertanya melalui kolom chat. Saya izin bacakan Oh, ya Pak. silakan, silakan. Izin Pak, dengan ini dari Pak Alan Afandi. Izin Pak, dengan basic geologis untuk switch ke bidang geospasial,
Apalagi sampai ke computer science, apa saja tantangannya ya Pak? Kebetulan saya basicnya juga geologis dan tertarik mempelajari geospasial dan computer science. Silakan Pak. Oh iya, iya. Oke, terima kasih dari Pak siapa tadi ini? Mas Alan ya mungkin ya. Ya, Alan Afandi ya. Ya, saya sebenarnya jadi geologi sebentar itu hanya 2 tahun paling lama gitu ya. Mungkin saya memang passionnya nggak di field gitu ya, yang harus masuk di hutan nggak. Sejak mahasiswa saya lebih tertarik memang di pengembangan komputasi, geokomputasi waktu itu. Kebetulan saya asisten lab di geokomputasi, jadi saya sudah ya termasuk GIS ini aja. Saya juga GIS ini juga saya udah belajar sejak masih mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian setelah bekerja eh, mungkin dilihat di lapangan kurang begitu cocok gitu ya, akhirnya dilempar ke GIS gitu dan sampai sekarang menekuni bidang ini gitu. Ya, cuma kenapa ke computer science-nya itu ya seperti saya sebutkan tadi di awal ya, Mas Alan. Jadi bahwa setelah saya masuk menjadi eh, praktisi di bidang GIS ini, saya lihat kok kalau saya terus ilmunya di bidang GIS itu saya nggak bisa dapat melihat lebih dalam lagi gimana sih proses di dalam analisa atau pengolahan data geospasial itu gitu. Karena kita menggunakan tools gitu ya, menggunakan komputer gitu. Nah, kemudian saya mendalami bidang itu gitu ya, masuk ke bidang computer science. Nah, walaupun di computer science penelitian S3 saya juga tetap di bidang geospasial gitu. Dan waktu itu kebetulan di Universitas Gadjah Mada ada pembimbingnya yang kebetulan hampir sama ininya ya, research track-nya gitu. Juga di bidang orang komputer, tapi di bidang profesor komputer, tapi di bidang geospasial ya udah akhirnya saya meneliti waktu itu dan mengembangkan model eh, model fuzzy namanya ini ya adaptif fuzzy untuk menilai tingkat kerusakan bangunan akibat gempa bumi ya jadi earthquake eh, impact modeling gitu ya tapi dengan adaptif fuzzy gitu. Ya, jadi akhirnya ya walaupun bidangnya berbeda-beda itu, tapi semua di geospasial. Gitu. Gitu Pak Mas Alan ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ini ternyata banyak ya yang nanya lewat chat ya. Ada Alvin juga. Eh, ini mungkin langsung saya baca aja boleh ya. Baik, silakan Pak. Mungkin satu lagi saja Eh, Pak, karena terbatas gimana? waktu. Satu, Oke, oke, oke. Satu pertanyaan lagi ya dari ya. ini Alvin. Apakah ada algoritma supaya bisa diterapkan di tanaman? Algoritma untuk apa ya? Oh, tree counting. Ya, tadi saya udah jelaskan ya. Kalau kita punya, ya saya menyebutkan kita ya, karena mahasiswa saya yang lebih banyak terlibat tentunya ya, di dalam pengembangan tadi ya. Eh, eh, Naufal juga hadir di sini gitu ya, mengembangkan plugin ya untuk tree counting bagi tanaman kelapa sawit. Jadi plugin ini sudah bisa mendeteksi tanaman. Kan biasanya problemnya kalau di sawit itu, saya nggak tahu ya, HTI ini apa ya, hutan tanaman industri, HTI ini produknya apa ya, saya kurang ini ya Mas Alvin. Ya. Tapi kalau di tanaman Apa kelapa Pak? sawit itu problemnya Tanamannya biasanya, eukaliptus Pak. oh eukaliptus ya. Ya betul Pak. Eukaliptus itu ukurannya, Kecil saya Pak. kira besar juga ya, harusnya bisa sih. Kecil, cuman dia tajuknya terlalu kecil dia Pak. Nggak sekupnya nggak terlalu seluas sawit Pak, perkebunan sawit. Oh iya, oke. Karena penelitiannya Naufal, mahasiswa saya dulu, tapi sekarang udah lulus ya, udah bekerja, itu mampu mendeteksi juga tanaman yang kelapa sawit yang umurnya kurang dari 1 tahun. Ya, jadi itu tanaman apa ya namanya itu tanaman muda ya, TBM ya, misalnya tanaman apa. Itu juga kecil-kecil. Jadi Mas Alvin ya. Jadi saya kira
mungkin algoritmanya perlu disesuaikan aja. Jadi modelnya itu perlu disesuaikan, dilatih khusus untuk tanaman eukaliptus. Nah, kemudian yang kedua, uncover apakah bisa menggunakan sumber data? Oh, tentu bisa, karena data eh, drone itu justru resolusinya lebih tinggi ya. Eh, Sehingga lebih bagus kalau untuk land cover. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Alvin ya. Pak, mohon maaf, mungkin bisa Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. boleh satu lagi nih dari Ibu Erna. Dari Oh, Maumet, gimana, Bu? ya, standar perangkat agar bisa mengolah data dengan AI itu seperti apa ya, Pak? Apa ada Iya, kekurangan? betul sekali, Bu Erna. Ini problem sendiri ya. Kalau mengolah data AI itu sekarang kita butuh ini ya komputer yang eh, kayak ya mungkin kalau di pasaran yang tidak PC yang biasa ya kalau kita menggunakan PC ya itu atau laptop itu kita perlu adanya ini ya ada jadi high spec lah speknya agak tinggi sedikit gitu ya dan juga ada GPU-nya itu ya graphic processing unitnya. Dan biasanya spek komputer seperti itu lebih mahal gitu dibanding eh, yang spek-spek yang lebih rendah gitu. Karena nanti di dalam pemrosesannya tadi berat ya, Bu Erna ya. Apalagi kalau mau segmentasi tadi. Karena kalau segmentasi itu semua pixel-pixel dia petakan ke dalam segmen yang lebih apa pixel super pixelnya gitu. Jadi bisa dibayangkan ya kalau a very high resolution data terus satu tiap-tiap pixel yang ada di dalam data yang area yang luas dia harus petakan itu ya, dia terjemahkan itu menjadi masuk ke kelompok yang mana gitu ya. Kalau kita land use misalnya dia ini penggunaan lahan apa itu harus dipetakan semua satu-satu. Nah, itu kan eh, butuh lama gitu. Jadi kita perlu spek yang besar. Atau kalau misalnya tidak ada, saya sih menyarankan pakai yang cloud gitu ya, yang cloud processing, yang service kayak AWS. Cuma itu semua juga butuh dana juga, Bu. Itu tadi yang saya sebutkan kita di dalam riset-riset butuh pendanaan, butuh grant gitu, karena untuk apa ya, mengatasi permasalahan seperti itu. Ya, dari sisi komputasinya butuh yang spesifikasi agak tinggi gitu kalau AI. Saya kira begitu Bu Erna. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih, Pak. Oh, mungkin satu lagi nih, saya belum jawab ini Bu Erna ini apa kekurangan AI dalam ya begini kalau nah ini yang perlu mungkin saya sampaikan ya. Kebetulan Bu Erna ada bertanya ini. Begini, jadi AI itu tidak bisa seperti mungkin sekarang orang AI itu bisa melakukan apapun gitu. Enggak seperti begitu ya. Kita sebenarnya saya punya slide gitu ya. Ada kita menyebutnya 20 kebohongan dalam AI gitu ya. Salah satunya bahwa AI itu bisa melakukan semua. Nah, tidak seperti itu. Ya. Ya itu juga perlu apa punya keterbatasan. Nah, apalagi kalau ketemu ya kalau Bu Erna mungkin punya atau punya basic di bidang geodesi ya. Itu kan standarnya kan tinggi gitu Bu dalam akurasi pemetaan. Nah, itu mungkin AI masih belum bisa menyaingi ini manual, Bu. Jadi saya belum, saya waktu itu ditanya eh, apa BIG, apakah AI sudah bisa melakukan ini? Saya bilang belum bisa. Ya, jadi untuk area yang luas itu tetap manual itu masih lebih baik dari penggunaan AI. Saya kira demikian mudah-mudahan menjawab, Bu.